Setiap sore, asap sate mengepul tanpa henti. Mobil berher, pembeli mengantre, dan tusuk sate tak pernah cukup sampai malam. Banyak yang mengira rahasianya ada pada bumbu. Ada yang menuduh pakai pesugihan. Ada pula yang bilang cuma faktor hoki. Padahal tidak. Si tukang sate ini dulunya biasa saja. Gerobaknya sederhana. Pelanggannya tak seberapa. Namun, satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah laku hidupnya. Saat orang lain terlelap, apa yang ia lakukan di malam hari, itulah yang mengubah rezekinya di siang hari. Inilah kisah tukang sate yang dagangannya tak pernah sepi. Bukan karena ilmu gelap, tapi karena rahasia yang sering diremehkan orang. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi rahasia ini juga yang sedang kamu cari. Wong wilahing sekala niskala Gusti paring pangestu. Setiap sore menjelang maghrib, suasana di warung sate itu selalu sama. Ramai, hangat, dan penuh senyum. Asap tipis mengepul dari panggangan. Aroma bumbu menyebar ke jalanan, seakan memanggil siapa saja yang melintas untuk berhenti. Mobil datang satu persatu. Ada yang sengaja memutar balik. Ada yang rela parkir jauh dan berjalan kaki. Tak jarang, antrean memanjang hingga ke pinggir jalan. Namun anehnya, tak ada wajah kesal. Tak ada keluhan soal menunggu. Justru tawa kecil terdengar di antara para pembeli. Di balik panggangan itu, si tukang sate berdiri dengan wajah tenang. Tangannya cekatan. Gerakannya teratur. Namun senyumnya tak pernah lepas. Setiap pembeli disapa. "Silakan, Pak." "Pak, sabar ya, Bu. Sedang dibakar." Kalimat sederhana, tapi diucapkan dengan ketulusan. Anak kecil diberi perhatian. Orang tua dilayani dengan hormat. Pembeli lama diingat pesanannya. Pembeli baru disambut seperti saudara. Warung itu bukan sekadar tempat membeli sate. Ia berubah menjadi ruang singgah. Tempat orang berbincang, tempat lelah sejenak dilepas, tempat perut dan hati soma-sima dihangatkan. Tak ada spanduk besar, tak ada promosi berlebihan. Hanya papan nama sederhana dan panggangan yang tak pernah sepi. Hari berganti hari. Jumlah pengunjung tak berkurang, justru semakin bertambah. Dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. "Coba sate yang ini. Enak dan orangnya ramah." Kalimat itu terus berpindah, membawa orang-orang baru datang setiap sore. Dan setiap kali malam tiba, warung itu masih hidup. Lampu menyala, bara menyisakan panas. Dan senyum si tukang sate tetap sama. Seperti pertama kali ia membuka dagangan. Tak ada yang tahu apa yang membuatnya selalu seramai ini. Yang terlihat hanya satu hal, keramahan yang tak dibuat-buat, dan suasana yang membuat orang ingin kembali. Seiring waktu, angka-angka mulai berbicara. Bukan cerita, bukan kabar burung, melainkan kenyataan yang terlihat setiap hari. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, puluhan peti ayam datang silih berganti. Dipilah, dibersihkan, dan disiapkan dengan telaten. Jumlahnya bukan puluhan, bukan pula 100, 300 ekor ayam. Habis dalam satu hari. Belum lagi kambing. 3 ekor kambing disiapkan setiap pagi. Diproses perlahan, dibakar bergantian, hingga malam bagi warung kecil di pinggir jalan. Angka itu terasa nyaris tak masuk akal. Namun sore hari selalu membuktikan satu hal. Semuanya habis. Tak tersisa. Menjelang petang, antrean mulai terbentuk. Satu mobil berhenti, disusul kendaraan lain. Lampu sein menyala. Pintu terbuka. Pesanan diucapkan dengan sabar. Seperti biasa, tambah ayam, jangan pakai lemak. Sate kambingnya 2 porsi. Suara itu datang bergantian. Seolah warung ini telah menjadi bagian dari rutinitas hidup banyak orang. Di balik ramainya pesanan, tak ada kepanikan, tak ada teriakan, tak ada wajah lelah yang ditampakkan. Si tukang sate tetap berdiri di tempatnya, membalik tusuk demi tusuk, menjaga bara tetap stabil, dan memastikan setiap porsi keluar dalam keadaan terbaik. Asap semakin tebal menjelang malam, aroma semakin kuat, dan anehnya,
Semakin malam, semakin banyak yang datang. Beberapa pelanggan bahkan rela menunggu lama karena tahu satu hal. Di sini, menunggu bukan beban, melainkan bagian dari pengalaman. Ketika jam menunjukkan larut malam, stok mulai menipis. Ayam habis lebih dulu. Kambing menyusul. Tak ada teriakan tutup, hanya kalimat pelan. Maaf, sudah habis. Dan anehnya, tak ada yang kecewa. Mereka hanya tersenyum. Lalu berkata, besok saya datang lebih awal. Setiap hari, cerita itu terulang. 300 ekor ayam, 3 kambing, habis tanpa sisa. Warung itu tak pernah sepi, seolah memiliki denyutnya sendiri. Hidup, hangat, dan terus mengundang orang datang kembali. Ketika jumlah pembeli semakin tak terbendung, warung itu pun berubah wajah. Bukan lagi satu orang di balik panggangan, melainkan sebuah tim kecil yang bergerak rapi, tanpa suara gaduh. Beberapa karyawan datang sejak siang. Ada yang menyiapkan tusuk sate, ada yang meracik bumbu, ada pula yang mengatur pesanan agar tak tertukar. Masing-masing tahu tugasnya. Tak perlu banyak perintah, tak perlu teriakan. Saat sore tiba dan antrean mulai memanjang, para karyawan langsung bergerak. Satu, menyambut pembeli dengan senyum, mencatat pesanan dengan tenang. Sementara yang lain sigap mengantar minuman dan mengatur tempat duduk. Silakan duduk, Pak. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Kalimat-kalimat itu terus terucap, diiringi gerakan cepat namun sopan. Meski pesanan menumpuk, tak ada wajah masam, tak ada nada tinggi. Yang ada hanya kesabaran dan kerja yang dilakukan dengan hati. Si tukang sate tetap berada di pusat keramaian, bukan sebagai bos yang memerintah, melainkan sebagai bagian dari mereka. Sesekali ia membantu membakar, sesekali menata piring, kadang ikut menyapa pembeli lama yang sudah dikenalnya bertahun-tahun. Para karyawan memperhatikannya, bukan dengan takut, melainkan dengan hormat, karena mereka tahu di tempat ini kerja bukan hanya soal upah, tetapi tentang kebersamaan. Pesanan datang tanpa henti, dari ayam, kambing, hingga lontong tambahan. Piring keluar satu persatu, diantar ke Mahameya yang tak pernah benar-benar kosong. Anak-anak tertawa sambil menunggu, orang dewasa berbincang ringan. Sesekali terdengar suara sendok beradu dengan piring. Tanda hidangan telah tiba. Di antara semua kesibukan itu, warung tetap terasa hangat. Tak terasa seperti tempat kerja yang melelahkan, melainkan ruang hidup yang terus bergerak. Dan setiap kali seorang pembeli bangkit dari kursinya, wajah puas selalu terlihat. Beberapa mengangguk kecil, beberapa tersenyum sambil berkata, "Terima kasih." Karyawan mengantar dengan sopan, satu senyum dibalas senyum lain. Seolah mereka tahu, pelayanan yang baik bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari rezeki itu sendiri. Malam semakin larut, namun warung belum kehilangan nadinya. Selama masih ada sate di panggangan dan pembeli yang menunggu dengan sabar, mereka akan terus melayani. Dan begitulah setiap hari berlalu, ramai, tertib, dan penuh rasa hormat antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya pertanyaan itu pun terjawab. Bukan dari pengakuan yang lantang, bukan pula dari cerita yang dibesar-besarkan, melainkan dari kebiasaan kecil yang hampir tak pernah diperhatikan orang. Di sela-sela kesibukan warung, di antara asap panggangan dan suara pesanan, si tukang sate selalu meluangkan satu hal. Dzikir. Bukan dzikir yang ditunjukkan, bukan pula yang dipamerkan, hanya lirih di dalam hati, di setiap senggang yang ia miliki. Saat menunggu bara menyala, lisannya bergerak pelan. Saat membalik sate, hati tetap terjaga. Saat duduk sejenak karena lelah, tasbih kecil tak pernah jauh dari genggaman. Ia berzikir di mana saja, di warung, di rumah, di perjalanan, bahkan di tengah keramaian. Ketika orang lain sibuk dengan pikirannya masing-masing, bagi dirinya, dzikir bukan ritual khusus yang menunggu waktu dan tempat. Ia adalah nafas batin, pengingat agar hati tidak sombong saat ramai dan tidak putus asa saat sepi. Ia tidak pernah menghitung berapa kali kalimat itu terucap, tidak pula menghafal jumlahnya. Yang ia jaga hanya satu, kesinambungan. Sedikit tapi terus-menerus, pelan tapi istiqomah. Para karyawan sering melihatnya diam sejenak, menunduk,
lalu kembali bekerja dengan wajah yang sama, tenang dan terkendali. Tak ada keluhan, tak ada emosi meledak-ledak. Ketika warung sangat ramai, dizikir itu menjadi penyeimbang. Ketika lelah datang, dizikir menjadi penopang. Ketika rezeki melimpah, dizikir menjaga agar hati tidak lupa diri. Perkaya, kerja keras adalah kewajiban. Namun ketenangan hati adalah penjaga keberkahan. Dan mungkin inilah yang dirasakan para pembeli. Meski mereka tak pernah mendengarnya secara langsung, ada suasana yang berbeda. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Ada rasa nyaman yang membuat orang betah dan ingin kembali. Warung itu tidak hanya ramai oleh manusia, tetapi juga dipenuhi doa-doa kecil yang terucap diam-diam. Bukan karena keajaiban instan, bukan karena jalan pintas, melainkan karena satu kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, di setiap senggang waktu, dimanapun ia berada. Dan dari sanalah kesuksesan itu tumbuh, perlahan, tenang, namun mengakar kuat. Namun dizikir bukan satu-satunya yang ia jaga. Ada satu kebiasaan lain yang ia lakukan tanpa banyak orang tahu, bersedekah. Bukan menunggu kaya, bukan menunggu berlebih. Sedekah itu ia mulai. Bahkan sejak warungnya belum seramai sekarang, setiap kali ada rezeki yang ia rasa cukup, ia sisihkan sebagian, kadang berupa uang, kadang berupa makanan, kadang hanya sebungkus sate yang diantar diam-diam. Anak yatim menjadi yang paling ia perhatikan, bukan karena kasihan semata, melainkan karena ia percaya doa mereka adalah doa yang jujur dan langsung naik tanpa banyak penghalang. Sesekali ia datang sendiri ke panti asuhan, tanpa kamera, tanpa cerita, hanya membawa makanan dan senyum yang sama, seperti saat melayani pembeli. Untuk fakir miskin di sekitar warung, ia tak pernah bertanya panjang, tak menuntut cerita, tak menilai layak atau tidak. Jika hati mengatakan beri, maka ia memberi. Para karyawan tahu kebiasaan itu, namun tak pernah ia jadikan contoh dengan kata-kata. Ia hanya berkata singkat, rezeki ini titipan, jangan ditahan sendiri. Anenja. Setiap kali ia memberi, tak pernah ia merasa berkurang. Justru rasa lapang yang datang lebih dulu. Dan esok harinya, warung kembali ramai seperti biasa. Bahkan, seringkali lebih ramai. Ia tidak mengaitkan sedekah dengan janji balasan duniawi. Ia melakukannya. Karena itu, ia membuat hatinya tenang. Anak-anak yatim mengenalnya bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai sosok yang ramah dan mudah tersenyum. Orang-orang kecil di sekitarnya menyebutnya pelan-pelan, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Dan mungkin di antara tusuk sate yang habis setiap malam, di antara antrean yang tak pernah sepi, ada doa-doa sederhana yang terucap dari mulut-mulut tulus yang pernah ia bahagiakan. Doa yang tidak terdengar, doa yang tidak diumumkan, namun doa yang bekerja. Diam. Bagi si tukang sate, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Bukan sekadar ramainya warung, melainkan hati yang tidak sempit, meski rezeki terus datang. Dan dari situlah, keberkahan itu seakan menemukan jalannya sendiri, tenang, tanpa gaduh, dan terus mengalir. Di balik ramainya warung dan panjangnya antrean, ada satu kebiasaan yang nyaris tak pernah ia tinggalkan. Sholat malam, bukan sesekali, bukan saat sedang ingin, melainkan dijaga dengan kesungguhan. Hari demi hari, saat kebanyakan orang terlelap, ia bangun perlahan, membasuh wajah dengan air dingin, menenangkan napas, lalu berdiri dalam sunyi. Tak ada bacaan panjang yang dipamerkan, tak ada doa yang ditinggikan suaranya, hanya sujud yang lama dan hati yang diserahkan sepenuhnya. Dalam gelap itulah ia menata ulang dirinya, mengaku lemah, mengakui salah, dan memohon agar esok hari diberi kekuatan untuk tetap jujur, tetap sabar, tetap rendah hati. Tahu, ramainya warung bisa berubah, larisnya dagangan bisa berpindah. Namun jika hubungan dengan Tuhan terjaga, hati tidak akan mudah goyah. Sholat malam baginya bukan alat untuk meminta dunia, melainkan cara untuk membersihkan niat, agar dunia tidak menguasai dirinya. Pagi hari ia bangun dengan wajah yang sama, tenang,
dan siap bekerja, tak membawa beban dari malam sebelumnya, karena semuanya telah ia titipkan dalam sujud yang panjang. Para karyawan sering heran, bagaimana ia bisa setenang itu. Di tengah kesibukan luar biasa, bagaimana ia tetap ramah. Saat pesanan menumpuk, tak ada jawaban panjang darinya. Ia hanya tersenyum dan kembali bekerja. Namun malam berikutnya, ia kembali berdiri, mengulang kebiasaan yang sama, tanpa pali. Hida tanpa alasan. Istiqomah itulah yang ia jaga, bukan agar terlihat saleh, melainkan agar tetap waras di tengah rezeki yang terus mengalir. Dan mungkin di antara asap panggangan yang mengepul setiap sore, ada ketenangan yang lahir dari sujud-sujud sunyi yang tak pernah ia ceritakan. Sujud yang tidak terlihat, namun membentuk cara ia berdagang, cara ia melayani, dan cara ia memandang hidup. Dan disinilah banyak orang akhirnya salah paham. Ada yang berbisik, ada yang menuduh, bahkan ada yang menamainya dengan istilah yang terdengar menyeramkan, pesugihan air mata Putri Duyung. Padahal itu bukan ilmu gelap, bukan pula jalan pintas yang menyalahi akal dan iman. Nama itu hanyalah sebutan, sebuah simbol yang sering disalahartikan, yang sebenarnya terjadi sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut rahasia. Air mata itu bukan milik makhluk gaib, bukan pula sesuatu yang dicari di tempat angker. Itu adalah air mata ibu, air mata doa seorang perempuan yang melahirkan, membesarkan, dan tak pernah berhenti mendoakan anaknya. Si tukang sate ini menjaga satu laku yang jarang dibicarakan orang, berbakti. Berbakti, ia tidak pernah merasa tinggi untuk menundukkan diri di hadapan ibunya. Ia membasuh kaki sang ibu dengan penuh hormat, memohon restu sebelum memulai hari, dan menerima doa tanpa merasa paling benar. Disitulah pesugihan itu bekerja, bukan lewat ritual aneh, melainkan lewat ridho seorang ibu, jang, tulus. Doa yang keluar dari hati paling jujur, doa yang tak pernah minta imbalan, doa yang mengalir pelan, namun menembus langit. Dan ketika ridho itu bertemu dengan kerja keras, kehuhuran, zikir yang dijaga, sedekah yang rutin, serta sholat malam yang istiqomah, maka rezeki pun menemukan jalannya sendiri, bukan dengan gaduh, bukan dengan cara yang mencurigakan, melainkan dengan tenang dan berkelanjutan. Jadi, jika hari ini warungnya selalu ramai, jika rezekinya mengalir tanpa henti, mungkin bukan karena sesuatu yang gelap, mungkin karena satu hal yang sering dilupakan banyak orang, ridho ibu. Dan di sanalah rahasia terbesar itu bersemayam, bukan di luar diri, melainkan di laku hidup yang sederhana, tulus, dan penuh hormat.